Baik, saya kembali ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, pada saat Anda berkunjung di tahun 91 dan juga 99 dengan Presiden Gus Dur kala itu ya, apakah sudah ada pembicaraan-pembicaraan yang saat ini kemudian menuai sorotan seperti salah satunya bahwa Iran ini akan membangun pabrik nuklir di negaranya? Apakah isu-isu ini juga sempat terdengar, Mas Wahyu? Iya, memang kami bicarakan tentang lebih banyak masalah agama dan kebudayaan. Tapi kemudian politik itu masuk ketika kunjungan yang kedua tahun 1999 ketika Gus Dur menjadi presiden. Dalam kunjungan waktu itu kami dijamu Presiden Muhammad Khatami. Dia mengatakan bahwa memang tuduhan-tuduhan itu tidaklah benar menurut mereka. Jadi selalu dianggap kita selalu disudutkan sebagai negara state sponsor terorisme, ya kan? Kemudian jadi penghasil nuklir dan seterusnya. Tapi sampai sekarang juga belum pernah terbukti kan. Tapi kan enak saja itu sebelah menuduh begitu rupa. Nah itu jadi selebihnya memang mereka banyak memberikan penjelasan sifatnya normatif keagamaan karena mengatakan bagaimana menjaga hubungan baik antara perbedaan pemikiran keagamaan atau mazhab agama antara Sunni di Indonesia dengan Syiah di Iran itu. Jadi rupanya waktu itu Gus Dur mencoba untuk mencari titik temu, ya kan, yang memang selama ini menurut beliau karena memang belum dikomunikasikan secara intensif sehingga timbul kesalahpahaman seperti itu. Oke, baik. Bu Susi, kalau saat ini ada upaya dari Presiden Rusia begitu ya, Vladimir Putin untuk kemudian menjadi mediator, bahkan sudah ada rencana untuk menemui Menteri Luar Negeri dari Iran begitu. Anda melihat motivasi dari Putin ini apa, Bu? Ya kalau lihat dari kesan dari seorang wartawan di CBS yang mengatakan yang sulit diprediksi adalah masuknya Putin karena selalu Rusia itu mau masuk untuk mencederai lah hubungan Amerika dengan negara-negara lain. Tapi sebetulnya harus ada permainan yang seakan-akan ada sekelompok negara yang juga ikut membela Iran karena Iran nggak boleh ditinggalkan sendiri ya. Dalam artian balance of power selalu menjadi kunci ya dalam hubungan internasional. Kalau Anda nggak bisa membalance kekuatan ya Anda yang kena tindas karena yang kuat itu bisa melakukan apapun juga, yang lemah akan menjadi korbannya. Jadi di sini lebih pada management of impression, oke? Jadi kesan-kesan yang di manage itu jelas terjadi. Jadi Iran ingin kelihatan bertemu dengan Putin, Putin ingin kelihatan menolong Iran, Donald Trump ingin kelihatan seperti orang yang mendahului apapun yang akan disepakati antara Abbas dengan Putin. Jadi ini adalah persoalan permainan-permainan yang sangat canggih yang hanya bisa dilakukan oleh negara-negara yang memang berpikir untuk menciptakan kesan-kesan tersebut. Kadang-kadang orang suka lalai ya, dalam artian kesan itu nomor satu, reputasi itu nomor satu. Kalau kita reputasinya kurang baik ya akan akhirnya nggak punya investor gitu lah ya. Jadi kesan-kesan itu memang dipermainkan untuk sampai nanti eyeball to eyeball. Kalau eyeball to eyeball artinya kalau mereka Putin dan Donald Trump udah merasa risikonya terlalu besar untuk terjadinya perang nuklir, mereka berhenti. Ini belum sampai, baru kira-kira baru berhenti artinya gencatan senjata? Iya, kalau enggak kan mereka akan terjun. Ini masih lama ya kalau untuk posisi gencatan senjatanya. Ya permainannya itu masih game of chicken ya. Siapa yang duluan swerve? Nah kalau yang duluan swerve itu yang akan kalah. Baik. Jadi kayaknya dua mobil mau bertabrakan, siapa dulu yang menghindar. Nah kalau sampai risikonya bisa dihitung, pasti berhenti mereka. Tapi kan sekarang masih omongan-omongan, masih omon-omon lah ya. Oke, baik. Anda sendiri seperti apa Bang Faisal? Dari kacamata Anda melihat aksi yang kemudian dilakukan Putin ini, apakah juga merupakan salah satu strategi menunjukkan pengaruhnya di Timur Tengah atau bagaimana? Kalau saya lihat, latar belakang Putin sebagai perwira KGB yang mengalami masa perang dingin puluhan tahun, otomatis cara berpikirnya, backmind-nya pasti selalu antitesa Amerika. Jadi ketika Amerika berada di belakang Israel, ya Rusia harus berada di belakang Iran. Cuma kan kemarin kan Iran sudah menunjukkan bahwa negara itu
Iran itu siap dan sudah menunjukkan bahwa membuktikan mereka bisa melawan Israel sendirian. Jadi kan tidak pernah ada permintaan bantuan atau macam-macam. Nah, terkait gencatan senjata sepihak ini sebenarnya harus kita lihat apa sih isi rumusan gencatan senjatanya. Kalau gencatan senjata hanya sekedar menghentikan perang Iran-Israel, tapi kecurigaan terhadap Iran atau propaganda negatif yang tidak pernah terbukti yang selama ini dilakukan Amerika dan Israel, ya itu sama saja gencatan senjata semu. Saya kira kalau tidak ada terus di follow up, ditindaklanjuti dengan pencabutan sanksi politik, ekonomi atau militer oleh Amerika terhadap Iran dan Eropa lain-lain, sekutu Amerika lainnya, ya ini cuma gencatan senjata semu. Saya kira ya Iran harus mempertahankan momentum untuk terus menyerang Israel. Oke, baik. Nanti usai jeda, saya akan ke Mas Wahyu begitu ya. Tetapi kita juga nanti akan turut melihat bagaimana kemudian ini proses evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Iran untuk kembali ke tanah air. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Saya ke Mas Wahyu ya, kami lanjutkan yang tadi Mas Wahyu. Kalau Anda melihat dulu pada saat kunjungan Anda ke Iran begitu ya, ini sudah nampak belum sih adanya semacam kepercayaan ideologi antara masyarakat Iran sendiri dengan Rusia, mungkin semacam mitra geopolitik begitu ya yang terjadi pada saat itu? Iya, memang itu hubungan yang klasik dari begitu lama dengan Rusia, walaupun tidak semenonjol sekarang ya secara politis yang ditampilkan. Tapi memang yang menarik itu harus dibedakan antara ideologi yang sifatnya agama Syiah itu, ya negeri Syiah kan dengarnya, tapi dengan sikap politik yang mereka terbuka, termasuk hubungan baiknya sekarang ini dengan Putin, dengan Jinping dan seterusnya. Nah, yang juga kentara pada waktu itu adalah betapa tradisionalitas di sana, walaupun dalam suasana negeri itu kebanyakan adalah dikelilingi oleh kota suci, Qom, Mashhad dan sebagainya. Tapi di kota hotel-hotel itu kehidupan modernitas juga jalan. Ya, walaupun banyak yang pakai jilbab dan seterusnya, pakai kemudian tapi di balik itu setelah acaranya selesai, berarti di acara-acara di rumah-rumah tertentu ya dibuka itu pakai blue jeans seperti biasa. Jadi orang-orang di sana itu ini banyak cerita yang sisi yang lain lah yang menarik diungkap di sana. Ya, yang lainnya adalah dari pertemuan kami dengan beberapa ayatullah. Ya, baik yang saya ingat ada Ayatullah Ali Ali Taskhiri, kemudian Amit Zanjani. Yang Amit Zanjani itu ketua Mahkamah Agung waktu itu, yang juga menjadi pemimpin yang termasuk elit setelah Supreme Court, Supreme Leadernya. Supreme Leadernya itu kan waktu itu kan Rahbar. Waktu itu Ali Khamenei waktu itu ya. Nah, setelah itu adalah Amit Zanjani, ya, Ayatullah Amit Zanjani yang ketua Mahkamah Agung. Nah, beliau memimpin sholat Jumat di masjid di kampus dari Universitas Teheran. Nah, di situ tuh ribuan, saya termasuk yang sholat Jumat di situ, ikut. Nah, sholatnya itu masuk ke pengimaman mihrabnya itu agak menjorok ke bawah gitu untuk keamanan barangkali ya. Terus dikawal oleh dua kanan kiri pasukan yang bersenjata. Nah, dalam pidatonya ketika Jumat itu betul-betul dipakai oleh orang-orang Syiah, bukan lagi cuman selain ya terusnya setelah wajib atau rukunnya khutbah Jumat itu juga diisi oleh semangat ini revolusi politik semua isinya, Bu. Jadi politik semuanya. Dan dan yang menarik dari sejumlah ayatullah itu, dari kami ketemu di Qom, di Iran, di Mashhad, itu semuanya ketika diajak Gus Dur oleh Kang Jalal juga berbahasa Arab, semuanya nggak mau tuh. Maunya bahasa Parsi mereka. Karena mereka ada kebanggaan dengan Anda bayangkan dari situ kelihatan betapa mereka hubul watonnya itu luar biasa, kecintaan pada negerinya luar biasa mereka. Konsisten dan persisten sekali. Gitu. Baik. Saya bergeser ke Bang Faisal. Bang Faisal, mediasi yang kemudian ini diupayakan untuk dilakukan Persia ya, bahkan sudah nampak seperti yang tadi dikatakan Mas Wahyu, ini kedekatan dengan Rusia ini memang sudah terlihat begitu ya. Apakah nantinya dan seberapa besar kemungkinan begitu ya nantinya akan menimbulkan adanya poros baru di Timur Tengah? Poros baru di Timur Tengah sebenarnya secara tradisional sudah terbentuk lama ya.
Ketika negara-negara Arab Teluk yang menggantungkan sistem pertahanannya terhadap persenjataan Amerika itu mereka berada. Jadi porosnya itu negara Arab Teluk, ditambah Jordan, ditambah Mesir, ditambah Amerika, ditambah Israel. Nah, Tapi Iran dengan yang adanya mediasi ini artinya tidak ada perubahan sama sekali. tidak akan terlihat, tidak akan terjadi Signifikan, ya? perubahan, tidak akan perubahan signifikan. Sedangkan Iran yang anti Zionis, anti Amerika, ya tetap ya backupnya itu ya Rusia atau Cina, dan itu juga dalam konteks militer kan belum terlalu kelihatan dalam perang ini kan itu sendiri. Tapi memang yang harus kita lihat apakah nanti Iran ini menerima seruan gencatan senjata sepihak oleh Trump atau tidak. Karena kan kalau cuma seruan tapi mereka tetap dicurigai itu kan sama aja bohong artinya. Cuma ya itu tadi Trump berhasil menyelamatkan muka Netanyahu, tidak harus dia mengumumkan gencatan senjata yang berarti pernyataan kalah tapi lewat tangannya Trump. Ya. Pernyataan kalahnya Israel itu lewat tangannya Trump. Cuma memang Netanyahu menghadapi dilema dalam arti begini. Netanyahu ini butuh perang untuk memelihara karir politiknya. Karena dia kan punya kasus korupsi 4, kemudian terakhir kasus suap terhadap 2 staf khususnya. Sehingga proses peradilan tidak bisa berjalan lancar. Netanyahu butuh seolah-olah negara ini dalam ancaman. Makanya butuh perang, nah itu seperti itu. Jadi tekanan bagi Netanyahu di domestik ini sendiri akan semakin besar kalau memang gencatan senjata ini memang disetujui kedua pihak. Oke, baik. Bu Susi, kalau dari perspektif Anda, baik Rusia maupun juga Amerika ini kan sama-sama berada di belakang negara yang kemudian saat ini berkonflik begitu ya, Iran dan juga Israel begitu. Apakah kedepannya dalam waktu dekat ataupun jangka panjang ini mereka berdua, Rusia dan juga Amerika ini juga akan turut berkonflik secara langsung, Bu Susi? Rusia nggak punya tenaga sekarang. Kalau kita lihat access denial itu sudah sejak Mossadegh diturunkan. Amerika sudah berperan untuk access denial. Untuk minyak yang dari Iran ya. Lalu mereka mendirikan Reza Pahlavi dan akhirnya kita lihat pertarungan Rusia di Middle East juga tidak terlalu sukses ya. Jadi kalau dilihat dari strategi bagusan Putin udahlah biarin aja, kalau enggak dia akan bela Syria waktu itu juga ditinggal juga. Jadi dibiarkan runtuh ya. Jadi kalau dilihat dari Rusia sekarang, mungkin mereka lebih banyak pada self-preservation dibanding ekspansi ya. Kalau Amerika kan masih ekspansionis, masih butuh untuk tempat-tempat di mana dia bisa menaruh pasukannya dan dibayar oleh negara-negara tersebut. Jadi kalau misalnya Trump marah kepada Asia, minta defense posture-nya lebih ditinggiin harganya, ya karena Amerika memang butuh troops for hire ya, jadi kayak semacam mercenaries ya. Mudah-mudahan kedutaan Amerika nggak dengar saya. Jadi apa namanya? Jadi memang tugas mereka adalah menjadi mercenaries dan itu menjaga benar-benar dari kekuatan-kekuatan lain untuk tidak terlibat. Yang menarik itu adalah Cina, karena Cina kan itu dia. Fueling missiles itu datangnya dari fuel yang datang dari Cina. Jadi mereka melakukan partnership tanpa dideteksi ya. Kalau Rusia kan udah terlalu evident gitu lah. Kalau orang Cina lebih halus mungkin ya masuknya, sehingga orang tidak serta-merta memarahin Cina karena membantu Iran ya. Baik. Ya gitu kalau saya lihat ya. Tentu kita sama-sama menunggu ya bagaimana kemudian akhir dari semua ini. Sekalipun kita terus berharap bahwa perdamaian dunia ini akan segera terwujud begitu ya secepatnya. Terima kasih atas perspektifnya Bapak Ibu, Ibu Susi, Mas Wahyu dan juga Bang Faisal. Sehat selalu semuanya dan apa kabar Indonesia Malam. Pemirsa masih akan kami lanjutkan sesaat lagi dengan informasi politikus senior PDI Perjuangan Bitor Suryadini menyebut dugaan ijazah Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka, Jakarta jelang pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.